Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam saat teduh dan biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan angkat sebuah pujian yang berjudul Ku Bersyukur. Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan. Kau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPI Sejahtera, saudara-saudari sekalian, para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus urapi hamba-Mu yang terbatas, biar pesan-Mu boleh disampaikan bagi seluruh pendengar dimanapun berada, dan biarlah setiap hati kami
boleh terbuka bagi kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu itu yang akan memimpin setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran-Mu. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi sidang jemaat GPPI Sejahtera dimanapun berada, juga bagi saudara-saudari pendengar dimanapun berada. Tema bulan Oktober ini kita bicara tentang iri hati, ya. Iri hati ini merupakan suatu dosa. Dosa yang tersembunyi karena tidak kelihatan, ada di dalam hati. Iri hati ini sesungguhnya bermula dari rasa tidak puas, rasa tidak bersyukur atas diri kita. Apa yang mungkin kita tidak bersyukur atas keadaan kita. Setiap kita mungkin kalau bisa memilih ingin dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Nah, itu hal-hal demikian itu hal-hal yang kita tidak bisa memilih. Lalu iri hati ini berawal ketika kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, sehingga timbul rasa iri hati, ingin seperti, mengapa saya tidak seperti orang itu, mungkin ya lebih ganteng atau lebih cantik. Jadi ini sebenarnya menandakan bahwa seorang yang ada iri hati ini hidupnya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kita akan sama-sama baca di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya minta tolong Ibu Minu membacakan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Terima kasih Ibu Minu. Jelas ya saudara-saudara, iri hati ini termasuk dalam perbuatan daging. Artinya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan di akhir ayat 21 dinyatakan hal-hal demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi iri hati ini suatu dosa yang harus dibereskan, ya. Karena iri hati ini sesungguhnya orang yang iri hati itu orang yang merugikan dirinya sendiri. Sebenarnya orang iri hati itu bukan karena orang lain yang salah, tetapi karena dia ketika kita iri hati, kita merasa terancam, merasa tidak nyaman, merasa tidak senang ketika melihat orang lain senang. Sebaliknya, ketika orang lain susah, kita jadi senang. Nah, itu sifat yang tidak normal, sifat yang tidak baik. Saya minta tolong dibacakan di dalam Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terima kasih.
Nah, ini jelas hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi orang yang iri hati ini orang yang tidak tenang di dalam hidupnya. Karena merasa tidak secure, not secure. Ini dikatakan membusukkan tulang, artinya ini akan menyebabkan kerusakan atau sakit di dalam dirinya. Karena kalau di kitab Ayub itu dikatakan orang yang iri hati itu orang bodoh dimatikan oleh karena kebodohan itu bisa menyebabkan orang, bahkan iri hati itu bisa mematikan. Jadi artinya iri hati ini bisa menyebabkan penyakit buat orang yang menderita iri hati ini, karena kalau dibiarkan ini akan merasuk. Contoh di Alkitab itu jelas. Orang yang iri hati itu yang dimulai dari sebenarnya itu dari Adam dan Hawa, itu akarnya itu dari situ. Kenapa Adam dan Hawa bisa sampai terusir dari Taman Eden? Karena pada saat iblis menggoda Hawa, saat itu iblis memutarbalikkan firman Tuhan dan menyatakan kepada Hawa, engkau harus makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Oh, kata Hawa, enggak, justru semua pohon di dalam taman ini boleh dimakan kecuali itu. Nah, iblis langsung memutarbalikkan. Kamu tahu, ketika engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, saat itu kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, di sini letaknya. Hawa jadi merasa, wah, luar biasa kalau saya menjadi Allah. Jadi Hawa ini tidak mensyukuri keberadaan dirinya. Dia ingin menjadi seperti Allah. Nah, itu yang akar dari iri hati itu sebenarnya. Jadi kemudian Kain juga iri hati terhadap Habil. Karena persembahan Habil diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak. Nah, ini iri hati ini yang membuat Kain ini dia tidak memperhatikan firman Tuhan. Padahal saat itu Tuhan mengingatkan kepada Kain supaya dia membereskan rasa iri hatinya itu, sehingga ketika dia mengabaikan teguran Tuhan, jadi panas hati. Ini iri hati ini ketika dibiarkan akan melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, padahal Habil sama sekali tidak melakukan kesalahan terhadap Kain. Tetapi, nah ini ketika iri hati merasuk di dalam hidup Kain, sehingga Kain menjadi seorang pembunuh. Ya, jadi itu betapa bahayanya kalau kita dikuasai oleh iri hati. Kemudian saya minta tolong juga dibacakan dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Jadi ketika kita iri hati itu menandakan bahwa kita masih manusia duniawi. Manusia duniawi itu tidak menurut Roh Kudus, tidak menurut tuntunan Roh Kudus.
Oleh sebab itu, langkah pertama bagaimana supaya kita bisa terbebas dari iri hati. Kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka hati kita akan mengalami pemulihan. Dan saat itu Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu yang akan, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kan kita mengakui dosa kita. Jadi langkah pertama kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa, ya dosa, khususnya dosa iri hati itu, akui di hadapan Tuhan, dan biarkan Roh Kudus yang akan memulihkan hati kita. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan karena iri hati ini menunjukkan pusat hidup kita ini kepada diri sendiri. Jadi istilahnya egosentris. Semua orang itu harus menghormati kita. Semua orang harus tunduk kepada kita. Apa yang menjadi kemauan kita harus diikuti. Jadi, ketika kita datang kepada Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka sejak saat itu pusat hidup kita hanya kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, sehingga kuasa pemulihan itu akan bekerja dan gambar diri kita akan dipulihkan. Orang yang iri hati itu menandakan orang yang cacat di dalam gambar dirinya. Karena dia perhatikan itu selalu kekurangannya. Akhirnya cenderung ini minder. Karena dia merasa orang lain lebih unggul daripada dia. Padahal kalau kita baca firman Tuhan dengan teliti, di Mazmur 139 itu jelas dikatakan, kejadianku itu dahsyat. Jadi luar biasa, Tuhan itu menciptakan setiap orang itu dengan suatu tujuan yang khusus. Jadi tidak ada yang sama, bahkan yang kembar sekalipun Tuhan ciptakan berbeda. Jadi ada di dalam sifatnya, di dalam kelebihannya, kemampuannya juga berbeda-beda. Kita tidak usah iri dengan kelebihan orang lain. Toh Tuhan kasih sesuatu yang spesial, sesuatu yang kelebihan tertentu di dalam setiap kita. Yang penting kita perlu mensyukuri apa yang sudah Tuhan ciptakan kita. Betapa kejadian kita dahsyat. Kalau kita renungkan ya, terjadinya manusia itu kan dari ini itu sel-sel itu kan itu pembuahan sel itu kan banyak sekali itu, sel telur dan sperma. Tapi yang jadi kan semua satu, itu yang dibuahi. Jadi itu bersyukur ketika kita boleh ada saat ini. Nah, ini ketika kita mengalami pemulihan, kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ketika hati kita dipulihkan, kita melimpah dengan syukur, Roh Kudus itu yang akan memberikan kita, menjadikan kita manusia yang berharga. Karena ada penebusan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan sendiri yang sudah memilih kita, kita akan mensyukuri betapa berharganya kita, betapa mulianya kita. Biarlah saudara-saudara saat ini siapapun kita,
Karena iri hati ini terus terang ya, ini bisa menyerang siapapun, bukan saja jadi jemaat biasa, sekelas hamba Tuhan juga bisa dikuasai oleh iri hati. Jadi enggak jaminan seseorang sudah melayani pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi seorang gembala sidang, ketika masih dikuasai iri hati, maka itu tandanya belum mengalami pemulihan. Artinya masih kategori manusia duniawi yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, pagi hari ini biar kita membuka hati kita, jangan mengeraskan hati kita, biar kiranya terimalah Roh Kudus yang lembut itu untuk masuk di dalam setiap hati kita, mengubah kita, dan biar hati kita boleh dilembutkan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kalau firman-Mu sudah disampaikan, walaupun dengan keterbatasan, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh mengurapi setiap firman-Mu yang sudah disampaikan, dan biarlah Roh Kudus yang akan bekerja lebih lanjut kepada setiap para pendengar dimanapun berada, supaya boleh mengalami pemulihan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi berkat dan dapat menjadi pedoman untuk hidup kita sehari-hari. Sebelum kita memasuki prosesi perjamuan kudus, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Selalu Bersyukur. Tuhan, begitu banyak kasih dan cinta yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Salam, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara sebelum kita mulai berdoa? Ya, berarti Bapak Ibu Saudara semua sudah menyiapkan roti dan anggur ya. Ini minggu pertama, puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu iri hati ya. Iri hati. Jadi semua manusia sebetulnya itu ada bibit benih iri hati. Karena sejak Adam dan Hawa, ya, sejak anak Adam dan Hawa, Kain dan Habil, kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Jadi benih iri hati itu sudah ada. Ya, kita cemburu tadi buah-buah kedagingan tadi. Ya, kita iri hati dengan orang lain yang lebih sukses, lebih berhasil, kita iri. Itu manusiawi ya, iri hati itu manusiawi. Tetapi kita bisa menghindari dari iri hati itu jikalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah secara pribadi mendapatkan anugerah Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Maka itu kita perlu ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, ya bibit-bibit yang ada di dalam hati kita yang membuat kita jadi berdosa, yaitu iri hati, contohnya ya. Jadi kita datang kepada Tuhan, minta ampun dan bertemu secara pribadi dan ada hubungan yang intim setiap saat, setiap waktu. Amin. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita terus berhubungan dengan Tuhan seperti pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan para pemirsa, minggu lalu saya sudah umumkan bahwa kita minggu pertama ini akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus, yaitu roti dan anggur ya. Sudah siap semua? Kalau sudah siap semua, mari kita pegang roti ya. Kita tunduk kepala, kita pegang roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur yang sudah tersedia pagi hari ini. Kami juga berterima kasih buat roti kehidupan, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Herman, yang boleh mengingatkan kembali bahwa secara manusia semua mempunyai benih, yaitu iri hati. Karena itu benih dari sejak Adam dan Hawa, Kain dan Habil, dan terus-terus keturunan-keturunannya ada iri hati. Tetapi kami datang mohon pengampunan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Engkau yang sudah mati di kayu salib, menggantikan dosa-dosa kami, dosa asal, dosa dari nenek moyang kami, dosa perbuatan kami. Bahkan baru saja ketika kami bangun tidur, mungkin kami ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan ampuni. Kami siap menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu yang sudah hancur dan darah-Mu yang sudah tercurah itu menyucikan, menguduskan kami. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah boleh disegarkan oleh firman Tuhan, oleh perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan memberikan pertolongan-pertolongan kepada anak-anak-Mu yang mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini. Karena oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, setiap sakit penyakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan Ibu Minu dari sakit penyakit beberapa bulan yang lalu. Engkau juga sudah menyembuhkan Ibu Yuli, istri dari Bapak Martin. Engkau juga sudah menyembuhkan Pak Afong yang ada urat-urat yang salah dan harus dioperasi. Engkau juga sudah menyembuhkan hamba-Mu Pak Mario dan maminya yang kena migrain. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan juga menjamah Bapak Livaing, menjamah juga Ekel dan juga Niko di Purwakarta. Sehingga ada kemajuan. Dan Tuhan juga melawat seluruh sidang jemaat pagi hari ini. Dan para pemirsa yang mengikuti ibadah kami. Tuhan jamah berkati mereka yang menghadapi masalah persoalan. Tuhan tolong. Kami percaya bahwa melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Ada jawaban, ada jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menghibur setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan susah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pagi hari ini buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan pakai dia Tuhan untuk menjadikan Indonesia ini negara yang maju, negara yang dipandang oleh negara-negara lain. Kami percaya Tuhan, hikmat marifat Engkau berikan kepada Bapak Presiden dan wakilnya dan para menteri-menteri supaya mereka melakukan tugas-tugasnya dengan hikmat yang daripada-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat pandemi ini yang sudah mulai mereda. Kami percaya Tuhan, Engkau menjaga melindungi negeri ini, jauhkan dari virus-virus yang jahat. Berkati para dokter, para perawat-perawat, para petugas-petugas medis Tuhan, petugas-petugas rumah sakit, puskesmas, yang menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh untuk menjadi sarana kesembuhan ilahi. Berkati mereka, pagari lindungi. Tuhan memberkati juga rencana pada tanggal 2 nanti akan diadakan yaitu PON ke-20 di Papua. Dari pembukaan hingga penutupan tanggal 15 Oktober nanti berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan-gangguan. Tuhan pagari lindungi negeri kami. Tuhan memberkati juga rencana pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Biar segalanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukurannya bagi Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau berkenan diberkati Tuhan, silahkan menyalurkan berkat-berkatnya. Ya, rekening yang tersedia di layar Bapak Ibu Saudara, Saudara boleh salurkan. Dan kami terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara, dan juga para donatur-donatur. Tuhan tahu apa yang sudah perbuat
untuk pekerjaan Tuhan di GPP Sejahtera. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan membalas apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya, Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.